Halo, ketemu lagi dengan Sarolan. Kali ini kita akan membahas masih materi aljabar kelas 7. Dan ini adalah lanjutan dari submaterinya, yaitu kita akan membahas tentang pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk mengerjakan pembagian pecahan dalam bentuk aljabar, tentunya ada beberapa hal yang kamu memang harus mengerti dan kuasai. Nih ya, salah satunya pembagian bilangan, sifat-sifatnya, dan juga pembagian bentuk aljabar. Nah, untuk pembagian bentuk aljabar ini, kalian sudah pelajari ya di submateri-submateri sebelumnya. Cuma, saya mau ingatkan saja, pada intinya begini. Pada saat ada pecahan yang mau dibagi, dia akan bisa dibagi langsung. Artinya pembilang dibagi dengan pembilang. Ya, di sini nih. Pembilang A langsung dibagi dengan C ya. Pembilang langsung dibagi pembilang. Asal habis dibagi. Ya. Kayak contoh di sini 4, di sini 2. 4 bagi 2 habis nggak? Habis ya, 4 bagi 2 itu 2. Dan juga bawahnya ini B sama D juga habis dibagi. Contohnya B-nya itu 9, D-nya itu 3. 9 habis nggak dibagi 3? Habis, jadi 3 ya. Nah, itu boleh langsung pakai bagi saja. Jadi contohnya 4/9 bagi 2/3. Nah, itu bisa karena pembilang sama penyebutnya sama-sama habis dibagi. Tapi kalau salah satu saja, entah itu pembilangnya atau enggak penyebutnya, itu ada yang tidak habis dibagi. Nah, ini kamu nggak bisa langsung pakai bagi. Nah, kamu rubah jadi kali. Tapi kalau kamu rubah jadi kali, ada yang berubah. Berubahnya ini nih, pecahan setelah tanda dibalik pembilang sama penyebutnya. Jadi kayak pindah tempat. Yang tadinya C per D berubah jadi D per C gitu ya. Nah, tapi yang nggak bisa dibagi itu gimana maksudnya? Yang bisa dibagi itu ya, yang habis dibagi itu 4 bagi 2 itu habis. Tapi kalau 2 bagi 4 itu nggak habis. Ya, hasilnya kan setengah ya. Setengah itu nggak bulat dia. Nah, itulah yang habis dibagi. Jadi kalau nggak habis dibagi, salah satu aja mau pembilangnya atau nggak penyebutnya, angkanya nggak habis dibagi, ya rubah aja jadi kali, gitu ya. Atau contohnya kalau sama-sama habis dibagi terus kamu rubah ke kali juga boleh juga sama. Nah, inilah yang biasanya diketahui orang ya. Oh, kalau bagi pecahan dirubah kali balik. Nah, karena untuk metode ini bisa dipakai untuk semua. Tapi kalau untuk bagi begini ya, pembilang bagi pembilang, penyebut bagi penyebut, nah ini nggak bisa langsung gitu ya. Sebenarnya bisa aja, cuma itu lebih kompleks. Nah, jadi supaya lebih mudah dirubah jadi kali kalau ada pembilang atau pembaginya yang tidak habis dibagi. Nah, kita lanjut berikutnya ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, ini contohnya. 18x pangkat 4 per 25y pangkat 5 dibagi 9x pangkat 3 per 5y. Nah, gimana nih bagi? Kita cek dulu ya. Kira-kira pembilangnya bisa nggak bagi pembilang? 18 bagi 9 habis, x pangkat 4 bagi x pangkat 3 juga bisa habis. Oke, kita cek penyebutnya. 25 bagi 5 bisa, Y pangkat 5 bagi Y bisa. Masih ingat kalau pembagian dalam bentuk aljabar, kalau itu variabelnya sama, pangkatnya beda, terus dibagi, artinya apa? Pangkatnya dikurang ya. Kalau dikali ditambah, kalau dibagi jadi dikurang. Nah, ini kan atas sama bawah, pembilang sama pembilang, dan penyebut dengan penyebutnya dibagi habis. Nah, ini kita bisa terapin langsung pakai bagi saja. Nih contohnya ya. Ini 18 dibaginya sama 9 kan 2. X pangkat 4 baginya dengan X pangkat 3. Artinya pangkatnya dikurang ya. 4 kurang 3 jadi pangkat 1 X-nya. Kemudian yang 25 bagi 5 hasilnya kan 5. Terus Y pangkat 5 bagi Y. Ini berarti pangkatnya 1 ya. Berarti 5 kurang 1 4. Nah, begini bisa langsung. Nah, contoh berikutnya kita cek ya. 8A pangkat 3
per 9B bagi 2A pangkat 2 per 5B pangkat 4. Nah, ini ngeceknya adalah, oh ini, tunggu ya, saya rubah dulu. Ini harusnya ke sini. Oke, sorry. Oke. Nah, 8 bagi 2 bisa, 3 pangkat 3, 2 A pangkat 3 bagi A pangkat 2 bisa. Oke, berarti pembilang sama bilang habis dibagi. 9 bagi 5. Nah, nggak bisa nih penyebutnya. Berarti kita jangan pakai bagi. Kita rubah jadi kali. Nah, masih ingat kalau pecahan yang tadinya bagi dirubah jadi kali, apa yang berubah? Nah, pecahan setelah tanda dibalik ya. Posisi pembilang dan penyebutnya kayak terbalik. Berarti yang di atas jadi 5B pangkat 4, yang di bawah jadi 2A pangkat 2. Seperti ini ya. Nah, kalau udah gimana? Nah, ini sama. Ini kembali lagi ke materi kita yang sebelumnya, yang tentang perkalian pecahan bentuk aljabar. Ya, dilanjutkan lagi. Sama. Kalau perkalian kan sebenarnya langsung kali saja ya. Cuma supaya lebih simpel, kita bisa sederhanakan. Sederhanakannya itu dengan cara membagi-bagi ya. Yang dibagi itu atas bawah, atas bawah. Mau atas bawahnya pecahan yang sama atau pecahan yang beda nggak apa-apa. Yang penting atas dan bawah. Itu kalau kali ya. Jangan kebalik konsepnya. Nah, yuk. Sebenarnya bisa aja langsung kali. Cuma nanti nggak gede lagi, kali lagi, nanti dibagi lagi. Lebih baik kita baginya dari sini. Waktu angkanya masih kecil-kecil. Jadi kalian pun nggak susah-susah ngitung. Nah, contohnya nih lihat nih. Angka 8 atas, cari deh yang bawah yang bisa dibagi. Nah, sama ini angka 2 ya. Nah, 8 bagi 2, 4 kan? Nah, tulis sini. Kemudian 5 sama 9. Nggak bisa, 5 sama, nggak ada lagi ya. Makanya 5 dia tetap di atas dan 9 dia tetap di bawah. Angka-angkanya udah ya. Sekarang yang aljabarnya, variabel. A pangkat 3. Oh, ini ada nih A pangkat 2 di bawah, sifatnya bagi ya. Kalau bagi berarti pangkatnya dikurang. Nah, kalau kurang, kalau bagi gini kan sistemnya gimana? Masih ingat gak yang kemarin? Yang tentang perkalian aljabar. Ya, kalau atas bawah begini, artinya kan dibagi ya. Kalau bagi, lihat aja selisihnya. 3 sama 2, selisihnya berapa? 1. Mana yang lebih besar? Yang atas. Berarti A pangkat 1-nya di atas. Gitu ya. Ini pelajaran yang kemarin loh. Nah, sekarang A-nya sudah, sekarang B. B pangkat 4 sama yang bawah bagi ya. Gimana caranya? Cari saja selisihnya. Ini pangkatnya 4, ini pangkatnya 1. 4 sama 1 selisihnya 3. Nah, mana yang lebih besar pangkatnya? Yang atas. Berarti B pangkat 3-nya di atas. Nah, berarti yang satu-satunya yang di bawah cuma 9 ya. Semuanya di atas. Nah, yaudah. Kalau sudah tinggal kita kalikan. Hasil tadi kita sederhanain satu-satu ya. 4 kali 5, 20. A, B pangkat 3 per 9. Ini jawabannya. Dan soal yang terakhir, ini yang nomor 3 yang kita akan bahas. Nah, 20 M pangkat 5 N pangkat 3 per 9 M pangkat 2 N pangkat 2 bagi 4 M pangkat 4 N per 27 M pangkat 2 N pangkat 2. Nah, ini udah mulai banyak ya variabelnya di satu suku. Gak apa-apa. Yang penting konsepnya kamu tahu, nggak masalah. Nah, kali ini saya nggak pakai yang langsung bagi. Secara umum aja saya pakai kalau ada bagi pecahan langsung dirubah ke kali gitu ya. Jadi gak usah capek-capek ngafalin rumusnya. Kalau ada pecahan dibagi ya udah rubah aja ke kali gitu ya. Dan masih ingat kalau dirubah jadi kali, ini posisinya, posisi pecahan setelah tanda dibalik, terbalik ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, setelah dikali gini, berarti konsep perkalian pecahan aljabar berlaku di sini. Nah, gimana konsepnya? Sebenarnya bisa aja langsung kali, cuma maunya kita bisa sederhanain dulu ya, gitu. Nah, kali ini beda sama yang nomor 2 nih ya, yang atas. Kan yang atas sama yang bawah ini nggak ada yang sama ya variabelnya.
Makanya dia bisa langsung aja atas bawah langsung sederhanakan. Tapi yang di sini dia ada yang sama nih. Nah, nih cara yang nomor 3 ini kamu juga bisa pakai nanti di cara nomor 2. Jadi banyak tipe. Mana yang kalian anggap paling mudah. Nah, ini ada yang sama nih, pembilang sama pembilangnya waktu mau dikali. Nah, caranya gini aja, simple. Memang kita mau kalikan, cuma jangan langsung dikali. Digabungin aja bentuk perkaliannya. Jadi jangan langsung dikali, jangan ini 20 kali 27 berapa nih, nggak usah. Atas sama bawah, atas sama atas dikali ya, pembilang sama pembilang, kemudian penyebut sama penyebut dikali. Nah, ini sekali nih, ini hasilnya. Waktu dikali, lihat ya, masih terpisah ya, masih bentuk kali. 20 angkanya dulu, biasanya angkanya dulu yang tulis. 20 kali 27. Nah, kenapa ser mau kali dulu? Nah, ini kan ada pangkat, ada variabel yang sama ya. Jadi waktu dikali dia bisa digabung. Makanya ser kaliin dulu. Nah, ini M pangkat 5 kali M pangkat 2. Masih ingat ya, kalau kali berarti pangkatnya ditambah. Ingat, hanya untuk yang variabelnya sama. Kalau variabelnya beda nggak bisa, gitu ya. Ini berarti M pangkat 5 kali M pangkat 2 berarti jadi M pangkat 7, tambahin aja. Kemudian N-nya juga N pangkat 3 dikali N pangkat 2, tinggal tambahin aja, jadi N pangkat 5. Kemudian yang bawah, angkanya juga nggak usah dikali dulu, satu-satu aja dulu. 9 kali 4. Kemudian kali lagi, M-nya jadi pangkat berapa nih? M-nya jadi pangkat 6. Oh, di sini salah nih ya. Sorry ya, ini saya rubah dulu sedikit. M-nya harusnya jadi pangkat 6. Aduh. Sorry. Jadi pangkat 6. Oke, berarti nanti sini ada yang 1, M-nya jadi pangkat 1. Tadi di sini ya, 9 kali 4 sudah, kemudian M-nya pangkat 2, di sini pangkat 4, berarti M-nya digibain, ditambah saja 2 tambah 4 jadi 6. Kemudian N pangkat 2 kali N berarti N-nya pangkat 3. Nah, setelah udah nyatu begini, nah baru kamu bisa coret-coret. Nah, coret-coretnya sama yang berhubungan aja. Contoh ya, 20 jangan sama 9, nggak bisa, sama 4. Berarti kan bisa ya, 20 bagi 4 5. Ini hasilnya. Kemudian yang 27 sama 9. 27 bagi 9 kan langsung 3 ya. Nah, langsung aja. Nah, ini nih M. Ingat kalau pecahan per itu artinya bagi ya. Nah, kalau variabel begini berarti pangkatnya dikurang. M pangkat 7 bagi M pangkat 6 berarti 7 kurang 6 1. M pangkat 1. Nah, kemudian ini masih yang atas yang lebih banyak ya, makanya ini jadi sifatnya gini, nggak ada pembaginya. Kemudian ini N pangkat 5 bagi N pangkat 3 berarti 5 kurang 3 2. Kemudian satuin 5 kali 3 15. Jangan 5 kali 3 jadi 53, enggak ya. Dikali 5 kali 3 15 M N pangkat 2. Oke.